Pemerintah Indonesia meminta Dana Moneter Internasional atau IMF tidak ikut campur soal kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel. Secara tegas, pemerintah bahkan meminta IMF untuk fokus saja mengurusi negara-negara bermasalah dibanding memberikan rekomendasi terkait kebijakan hilirisasi Indonesia. Saran saya, ditulis baik-baik ya, dia mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Ya, dia nggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia. Indonesia ini dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi udah baik. Dia mengakui neraca perdagangan kita udah baik. Kenapa dia mau bilang ini standar ganda nih menurut saya? Ada apa di balik? Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang itu sudah dalam jalan yang benar. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan penilaian IMF terkait kerugian yang akan dialami oleh Indonesia jika menerapkan kebijakan larangan ekspor tidaklah tepat. Justru pemerintah menyebut hilirisasi memberikan penciptaan nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Selain itu, banyak efek berantai dari kebijakan tersebut, salah satunya yakni pembukaan lapangan kerja baru. Lembaga itu meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Ya, pemirsa, dalam dokumen itu disebutkan Direktur Eksekutif IMF menyadari bahwa Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi pada berbagai komoditas mentah seperti nikel. Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF memberikan catatan di mana kebijakan itu harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan itu juga harus dibentuk dengan tetap meminimalisir dampak efek rembetan ke wilayah lain. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebetulnya mengapresiasi IMF dalam memberikan pandangan dan rekomendasi perihal pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh IMF dianggap sebagai standar ganda, di mana satu sisi mendukung tujuan hilirisasi sekaligus menentang kebijakan larangan ekspor. Penilaian IMF terkait soal kerugian yang akan dialami oleh Indonesia apabila menerapkan kebijakan larangan ekspor pun dinilai tidak tepat. Justru dengan hilirisasi, penciptaan nilai tambah sangatlah tinggi bagi Indonesia. Dan selain itu, banyak efek berantai atau multiplier effect dari kebijakan tersebut. Contohnya pembukaan lapangan kerja. Ya, sementara itu di saat yang sama, respon tegas tak hanya disampaikan oleh pemerintah, seperti misalnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut Amerika saja boleh menghentikan ekspor semikonduktornya. Kenapa tidak dengan Indonesia? Ya, respon tegas ternyata juga disampaikan oleh kalangan pengusaha dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang bahkan menyebut rekomendasi IMF tak wajib dipatuhi. Lantas seperti apa pandangan dari pihak-pihak lain terkait dengan hal ini? Berikut informasi selengkapnya. Seiring rekomendasi dari Dana Moneter Internasional atau IMF terkait hilirisasi dan pencabutan larangan ekspor nikel secara bertahap, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Sinta Kamdani menyatakan bahwa permintaan IMF tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, Indonesia juga dinilai tidak memiliki kewajiban dalam motif permintaan IMF tersebut. Lebih lanjut, tanggapan atas permintaan IMF tersebut menjadi diskresi penuh bagi pemerintah Indonesia. Senada anggota Komisi 7 DPR RI Rofik Hananto menilai rekomendasi yang dikeluarkan IMF untuk menghentikan pembatasan ekspor nikel Indonesia sebagai hal yang tidak tepat dan tidak solutif. Rofik menyebut larangan ekspor merupakan syarat awal proses hilirisasi untuk memastikan berjalannya proses penciptaan nilai tambah. Meski demikian, ia mengatakan sebaiknya rekomendasi IMF dijadikan titik tolak untuk melakukan evaluasi serius dan menyeluruh untuk meningkatkan tata kelola program hilirisasi. Sebagai informasi, pada tanggal 25 Juni 2023, IMF mengeluarkan laporan yang memuat catatan terkait program hilirisasi nikel di Indonesia. Catatan-catatan tersebut antara lain potensi pendapatan negara yang hilang dari nilai ekspor, keraguan terhadap keberhasilan upaya hilirisasi nikel, hingga rekomendasi untuk menghentikan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak merambat ke sumber daya lainnya. Ya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi juga merespons pernyataan IMF yang meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor biji nikel. Juru bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan dan juga sekaligus mengungkapkan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akan menyambangi Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva.
untuk menjelaskan tujuan Indonesia terkait dengan larangan ekspor biji nikel. Pertemuan ini pun dinilai bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan pihak IMF. Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia sudah tepat. Pemerintah pun dinilai perlu berani dan siap menghadapi pihak asing yang kontra dengan kebijakan tersebut. HIPMI pun mendukung sikap tegas pemerintah yang menolak rekomendasi IMF untuk menghapus kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kebijakan hilirisasi diyakini dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja ekonomi yang positif seiring dengan penerapan kebijakan larangan ekspor bahan mentah tambang telah membuat adanya mungkin pihak-pihak asing yang terkesan kurang suka dengan langkah yang diambil Indonesia. Meski begitu, pemerintah diminta untuk tetap pada pendiriannya dan tak terpengaruh dengan pandangan pihak asing. HIPMI pun menilai lembaga sekaliber IMF seharusnya objektif dalam menghitung cost and benefit analysis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap negara-negara lain. Ya, lebih lanjut, potensi penciptaan nilai tambah dari komoditas mentah terutama nikel ternyata memang cukup besar. Hal tersebut sejalan dengan tingginya jumlah cadangan nikel di Indonesia. Berbicara soal komoditas nikel, Menteri Investasi mengungkapkan bahwa ekspor nikel Indonesia pada 2017-2018 tercatat hanya mencapai 3,3 juta dolar Amerika. Namun begitu menghentikan ekspor biji nikel dan melakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia pada 2022 menyentuh hampir 30 miliar dolar Amerika. Lebih lanjut, hilirisasi juga diklaim telah membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 25 bulan berturut-turut. Selain itu, sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan tenaga kerja pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Sementara itu, pemirsa, berbicara soal desakan dunia pada hilirisasi komoditas Indonesia, sebenarnya ini bukan kali pertama terjadi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 lalu. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nikel dan tak butuh waktu lama. Kebijakan larangan ekspor biji nikel langsung mendapat penolakan dari Uni Eropa dan Indonesia bahkan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization.